Oke bosku ya, nah jadi di video kali ini motor ini kendalanya itu berbet ya. Nah jadi penyebab utamanya itu salah satunya adalah tekanan pompa yang sudah melemah. Nah tuh coba bisa kita cek itu tekanannya hanya terbaca 25 PSI teman-teman ya. Untuk standarnya yaitu 40 sampai 45 PSI. Nah jadi seperti ini, berikut adalah tutorial bagaimana cara pembongkarannya. Nah jadi teman-teman ya, kadangkala kalau motor itu berbet itu biasanya di reset itu sembuh ya. Nah cuman nggak berapa lama lagi itu nanti akan berbet lagi. Nah catatan penting teman-teman ya, kalau tekanan pompa itu sudah terlalu lemah itu teman-teman jangan mereset ya. Biasanya itu di reset manual sama orangnya, itu biasanya akan menyebabkan motor itu nggak bisa jalan. Nah motor itu bisa jalan dengan pompa lemah karena dia sudah menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Artinya itu dengan posisi pompa lemah dia masih tetap bisa jalan, cuman nggak enak, masih berbet-berbet ya. Kadang bawah berbet tapi kadang atasnya itu masih enak. Nah jadi teman-teman jangan sampai meresetnya ya, lebih baik diganti saja untuk pompanya, kita normalkan lagi baru nanti akan kita reset ya. Nah berikut adalah tutorial bagaimana cara penggantian pompanya. Jadi seperti ini, kita buka dulu klaimnya, kemudian kita tinggal angkat. Tuh coba perhatikan di bagian pempesnya atau filter pumpnya itu sudah seperti daki kayak ini ya, ada banyak celotnya, dan juga orinya itu sudah putus. Nah jadi teman-teman bisa perhatikan untuk urutan pembongkarannya itu kita apalin dulu ya. Nah jadi kalau saya sendiri itu menghafalnya itu dari sisi kanan, yaitu hitam merah hitam merah. Nah bagian soketnya kanan hitam merah itu punya rota, bagian yang kiri itu punya jarum pelampung ya. Dan seperti ini, sebelum kita melakukan pembongkaran jangan sampai terbalik teman-teman ya. Kalau terbalik nanti nggak bisa mompa dan juga bisa-bisa ecunya itu kena. Nah jadi harap diperhatikan cara pembongkarannya itu tinggal cungkil-cungkil, di situ ada 4 lemnya ya, kita tinggal tarik seperti ini pompanya. Tuh coba perhatikan di situ di rotaknya ada mereknya Alkalin teman-teman ya, punya kode kaset R sama, berarti ini Vario Beat itu sama, masih bisa substitusi ya, Vario 125 itu masih bisa dipakai. Nah jadi kita mau pakai untuk mereknya itu yaitu MST. Nah untuk merek MST ini sudah tergolong cukup bagus ya, karena merek MST seperti ini itu banyak mekanik yang pakai ya teman-teman, dan juga semoga saja MST tidak menurunkan durability-nya ya. Nah jadi kita pasang lagi untuk soketnya, di situ sudah ada tanda plus itu pakai kabel yang merah, tanda min pakai kabel yang negatif atau kabel yang hitam ya. Nah jadi seperti ini proses pemasangannya, dan juga jangan sampai terbalik ya, untuk soketannya itu ada yang berbentuk siku dan ada yang berbentuk lurus. Kalau yang siku itu dipakai di rotaknya, kemudian yang lurus itu pakai di outputnya nanti ya. Nah jadi seperti ini, kita tinggal pasang, dan juga o-ringnya jangan lupa ya, di situ ada o-ring keluaran outputnya pole pumpnya itu juga ada o-ringnya, jadi itu harus dipakai ya teman-teman. Nah seperti ini, kita tinggal tancapkan saja ya. Jadi urut-urutannya itu kita hafalkan lagi ya, dari kanan itu punya rotak dan sebelah kiri itu punya jarum pelampung, sebelah kanan itu hitam merah urutannya. Jadi seperti itu, kita pasangkan lagi, jangan sampai ada yang lupa ya, jangan sampai ada yang terselip. Seperti ini pemasangannya. Dan juga ini nanti penggantiannya itu harus satu set dengan filternya, karena nanti itu akan mempengaruhi juga tekanannya dan juga jangka umur rotaknya juga ya. Nah kalau pakai filter yang lama itu tidak rekomendasi ya, dan harganya pun enggak terlalu mahal juga untuk filternya seperti ini. Jangan lupa di situ juga ada o-ringnya. Nah ini kita pasang, kemudian kita pasangkan lagi. Nah ini pemasangan filter ini sangat penting sekali, jangan sampai terbalik ya. Jadi posisinya itu harus lurus sama bodi pelampungnya. Nah jadi seperti ini, sehingga nanti pada saat kita memakai itu akan bensin itu akan sampai habis itu masih bisa nyedot teman-teman ya. Jadi saran saya itu bensin itu jangan sampai habis ya. Kalau sampai habis nanti juga bisa mempengaruhi daripada umur rotak, karena rotak itu bisa panas kalau kehabisan bensin. O-ringnya kita pasang lagi ya, kita ganti pakai OTK nya Jupiter, OTK Mio sama ya. Kalau nggak tahu OTK, o-ring tutup klep ya. Nah jadi itu agak dimolorkan sedikit, cuma nanti pada saat pemasangan di sini itu tidak kesulitan, artinya bisa pas ya. Nah sudutnya pun demikian, kita pasang lagi, kemudian kita pasang juga kelemnya, di situ ada baut 4 ya.
ada baut 4, ada mur 4 maksudnya ya. Kita pasangkan lagi seperti ini. Kita tinggal nanti langsung pengecekan berapa untuk tekanannya yang normal, dan hukumnya wajib ya. Kadang kala kita itu enggak ini, meskipun pakai rotak yang baru, cuman nanti tekanannya itu bisa-bisa melemah karena nanti ada juga yang namanya buatan manusia teman-teman ya. Nah, bisa nanti cacat pabrik atau bagaimana ya. Cuman jarang sekali saya menemukannya. Kalau merek-merek lain itu sudah pernah saya menemukan, meskipun rotak yang baru, cuman tekanan pompanya itu kurang dari 40. Nah, di sini kita mau cek dulu. Oke, kita tekan kunci kontak ya. Nah, tuh kan sudah masuk di angka 40. Nah, itu ada kejang-kejang sedikit, cuman karena dari angin, sisa angin itu yang ada di selang. Nah, tuh coba perhatikan. Setelah kita hidupkan seperti ini, normal ya, dia tekanannya naik di sekitar 43 PSI dan itu normal.